Perkenalkan, nama saya Sultan Javier dari Prodi Data Science dengan NIM 280 254 8820. Di sini saya membahas tentang SDG nomor 11, yaitu Make Cities and Human Settlement Inclusive, Safe, Resilient, and Sustainable. Dari tema sebelumnya, kelompok saya mengusung judul Strategi Inovatif Rumah Tangga untuk Pengendalian Polusi Udara dan Pengelolaan Limbah dalam Mengurangi Dampak Lingkungan. Um, Latar belakangnya yaitu urbanisasi di Indonesia meningkat pesat dengan lebih dari 60% penduduk diperkirakan tinggal di perkotaan pada 2025. Pertumbuhan ini menimbulkan tantangan besar terkait kualitas udara dan pengelolaan sampah. Untuk polusi udara, konsentrasi PM2.5 nasional rata-rata 35,5 pg per meter persegi, menyebabkan penyakit pernapasan, kardiovaskular hingga kematian dini. Pengelolaan sampah, produk sampah mencapai 175.000 ton per hari. Namun infrastruktur masih terbatas. Sistem yang dominan adalah angkut buang tanpa pemilahan, yang memperburuk pencemaran air, tanah, dan udara. Lalu yang ketiga, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dan mencegah polusi domestik masih rendah. Lalu paparan kualitas udara di banyak kota di Indonesia menunjukkan konsentrasi PM2.5 yang jauh lebih tinggi dari pedoman WHO. Lalu rumah tangga menyumbang angka yang signifikan pada sampah dari polusi mikro. Studi menunjukkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga di Indonesia masih rendah, dengan hanya sebagian kecil keluarga memilah organik dan anorganik. Polusi udara dalam ruang juga bisa dihasilkan oleh kegiatan domestik seperti memasak, ventilasi udara yang buruk, dan minimnya ventilasi. Lalu rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana pengetahuan, sikap, dan praktik rumah tangga perkotaan terkait pengurangan sampah dan mitigasi polusi udara. Yang kedua, strategi inovatif apa yang efektif untuk meningkatkan kontribusi rumah tangga. Yang ketiga yaitu apa tantangan utama dalam strategi tersebut dan bagaimana solusi penyelesaiannya. Di sini kelompok saya bertujuan untuk mengidentifikasi profil rumah tangga terkait pengelolaan sampah dan mitigasi polusi udara mikro melalui wawancara. Lalu yang kedua, mengidentifikasi solusi inovatif apa yang sesuai dengan masing-masing profil rumah tangga mengenai pengelolaan sampah dan mitigasi polusi udara mikro. Yang ketiga, mendapatkan strategi atau solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Lalu ini adalah hasil yang saya dapat dari wawancara yang saya lakukan dengan kelompok saya kemarin. Yang pertama, persoalan sampah yaitu volume sangat tinggi, kapasitas TPS dan TPA terbatas. Sistem masih konvensional, mayoritas sampah berakhir di TPA tanpa pengelolaan. Sebagian warga sudah memilah sampah organik dan anorganik, namun masih tidak konsisten. Kebiasaan membakar sampah tetap ada, dan itu sangat memperburuk polusi udara. Lalu yang kedua itu persoalan udara. Wilayah padat dan industrial seperti Jakarta memiliki kualitas udara lebih buruk dibanding daerah dataran tinggi seperti Bandung, seperti contoh Malang juga. Lalu ada faktor penyumbang kendaraan bermotor, emisi industri, dan pembakaran terbuka. Terus masyarakat sadar polusi berbahaya, tapi praktik pencegahan masih rendah.
Lalu selanjutnya ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada kebijakan dan infrastruktur, meliputi peningkatan kapasitas di TPS atau TPA, terus regulasi atau intensif ekonomi, meliputi subsidi bank, bank sampah dan pajak lingkungan. Terus yang ketiga itu transportasi umum yang ramah dan kendaraan listrik untuk menekan emisi. Terus yang kedua ada edukasi dan partisipasi masyarakat. Yang pertama sosialisasi program untuk pemilahan sampah rumah tangga. Yang kedua edukasi bahaya polusi udara dan praktik sederhana seperti kompos rumah tangga, ventilasi sehat. Yang ketiga pelibatan komunitas seperti RT RW, kampus, sekolah dalam gerakan ekonomi sirkular. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Yang pertama ada penggunaan sensor IoT untuk monitoring kualitas udara. Yang kedua pemanfaatan sampah organik, kompos atau pakan ternak. Yang terakhir ada digitalisasi sistem bank sampah untuk transparansi dan insentif warga. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu eh, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Jakarta, Bandung atau di Malang menghadapi tantangan utama berupa tingginya volume sampah dan keterbatasan kapasitas fasilitas pengelolaan. Meskipun sebagian warga telah melakukan pemilahan dan memanfaatkan sampah, konsistensi pelaksanaan masih rendah dan kebiasaan membakar sampah tetap menjadi masalah yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara. Kualitas udara di wilayah padat penduduk dan industri seperti Jakarta cenderung lebih buruk dibandingkan daerah dengan kepadatan rendah seperti Malang atau Bandung. Faktor utama yaitu penyebab polusi udara adalah kendaraan bermotor, emisi industri, dan pembakaran terbuka. Perbaikan kondisi lingkungan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak industri. Pemerintah memiliki peran dominan dalam merumuskan kebijakan yang tegas, mengembangkan fasilitas pengelolaan sampah yang komprehensif, memperluas transportasi umum, dan mendorong transmisi untuk energi yang bersih. Masyarakat juga memegang peran penting sebagai faktor melalui penerapan kebiasaan ramah lingkungan yang konsisten. Lalu yang terakhir ada refleksi pribadi. Berdasarkan jawaban wawancara, dapat terlihat pengelolaan sampah di lingkungan saya masih bersifat konvensional. Lalu eh, sampah hanya digunakan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa adanya proses pengolahan yang signifikan. Meskipun saya sudah berusaha, hal ini lebih kepada inisiatif pribadi untuk mempermudah proses di TPA, bukan bagian dari sistem yang terstruktur di lingkungan. Minimnya fasilitas atau tempat pengelolaan sampah terdekat membuat proses daur ulang belum maksimal, sehingga sebagian besar sampah yang ada di lingkungan rumah tangga berakhir di TPA dan tanpa diolah kembali. Dari sisi kualitas udara, saya menilai kondisi lingkungan cukup baik dengan skor 9/10 karena berada di dataran tinggi yang relatif bersih dari polusi industri dan lalu lintas. Namun tetap ada potensi pencemaran dari aktivitas pembakaran tanaman kering tadi oleh petani di sekitar area perumahan. Aktivitas ini meskipun tidak setiap hari berkontribusi pada meningkatnya partikel polutan di udara. Sumber pencemar lain yang perlu diwaspadai adalah asap kendaraan dan pembakaran sampah rumah tangga yang masih dilakukan oleh sebagian warga. Melihat kondisi tersebut, solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kesadaran warga untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke bahan yang dapat digunakan kembali atau reusable. Serta memperkuat edukasi tentang bahaya pembakaran sampah di sisi udara, pengurangan pembakaran terbuka dan penerapan metode pengelolaan limbah organik seperti kompos dapat membantu menjaga kualitas udara tetap baik. Dengan keterlibatan aktif warga dan dukungan manajemen perumahan,
Pengelolaan sampah dan udara yang lebih berkelanjutan bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesehatan lingkungan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.